Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita masih diberi umur panjang. Kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan ya, di antara bulan Sya'ban ini bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh selain bulan Ramadan. Bahkan bulan Sya'ban dianjurkan kita untuk bersenang-senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena ini termasuk bagian daripada syariat yang Allah sendiri sebutkan di dalam salah satu ayatnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kemuliaan Allah dan rahmatnya maka bergembiralah kalian, karena dengan kemuliaan dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Maka ada di kalangan salaf, atau salaf itu berarti orang-orang rin, orang-orang dahulu. Itu sebagian mereka banyak yang berdoa kepada Allah supaya bisa sampai bulan Ramadan. Kanu yad'unallaha sitata ashhur ayyuballighuhum syahrul Ramadan. Mereka itu orang-orang soleh dulu, orang soleh ini berdoa 6 bulan sebelum Ramadan supaya sampai datangnya ataupun sampai menemui bulan Ramadan, karena bulan Ramadan begitu mulia. Summa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Kemudian mereka juga berdoa 6 bulan untuk minta dikabulkan amalan-amalannya di bulan Ramadan. Bahkan termasuk bersenang-senang, berarti kita menyambut datangnya bulan Ramadan ini suatu yang dianjurkan ya. Ada dalam salah satu hadis, walaupun ada menyebutnya hadis ini dhaif ya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan nirani. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Ini sebagai keutamaan, artinya sebagai fadilah saja, bahwa insyaallah mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in tabi'at serta para pengikutnya sampai yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang islahul qulub, perbaikan hati. Kenapa perbaikan hati kita bahas? Ini berkaitan dengan iman juga. Karena apa?
Al-qalbu salim qalbul mu'min. Ya. Hati orang yang yang benar ataupun hati yang sehat itu hatinya orang mukmin. Karena urusan hati ini sebenarnya penentu dari segala urusan. Kita ini akan jadi baik atau tidak itu ternyata dari apa? Hati. Bahkan yang nanti kita di yaumul qiyamah ataupun nanti di akhirat yang ditanyakan itu adalah apa? Hatinya, ya, hati yang baik atau tidak, gitu ya. Jadi yang kita butuhkan itu hatinya, hati yang baik atau hati yang buruk yang kita miliki. Hingga Allah menyebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari itu tidak bermanfaat, tidak berguna harta dan keturunannya kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Ada yang menyebutkan termasuk pada waktu itu ya, ataupun pada hari kiamat nanti, orang seandainya manusia itu punya emas sebumi, ya. Kintenane wonten apa Pak? Gadah emas sebumi, ya. Untuk menukar, untuk bisa menukar, bisa bermanfaat, bisa memasukkan kita masuk surga, ya, itu ternyata nggak bisa. Itu di dalam salah satu tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan seperti itu. Jadi kalau seandainya manusia itu punya emas sebumi, ya, untuk menukar bisa masuk surga tidak mungkin mampu untuk menukarnya. Seandainya manusia itu punya mungkin anak yang paling banyak gitu kan. Teng mriki paling kathah berapa Pak Bu anaknya? Seniki kan zaman KB keluarga berencana, kantun berencanane kathah napa sekedhik nggih. Tapi katanya sekedhik nggih. Nggih. Di Nigeria niku wonten tiyang setunggal gadah anak niku nek mboten lepat niku di atas 80 anak. Nah, niki yang muslim. Ini keluarga kabeh sing berhasil niki. Nggih, keluarga berencana. Anaknya pinten? 85 nek mboten lepat. Nggih, anakipun. Nah, nek Indonesia berencanane namung kali. Nggih. Nah. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, seandainya manusia itu bisa membeli manusia tuh punya ya mungkin godoh tiang kathah untuk menukar kebaikan, untuk menukar amal saleh, untuk menukar bisa masuk surga, nanti tidak mungkin mampu untuk menukarnya. Karena pada waktu itu la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat. Hati yang sehat itu hati yang seperti apa? Hati yang sehat itu hati yang selamat dari syirik, dari keraguan, dari cinta keburukan, dari dosa dan maksiat. Itu hati yang selamat. Mudah-mudahan termasuk hatinya kita semua. Amin. Maka pada malam hari ini kita akan mengkaji pentingnya kita untuk memperbaiki hati, ya. Kemudian di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat
salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Ala ya, sekali-kali tidak ya. Dan sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika segumpal darah itu rusak, maka seluruh tubuh juga akan rusak. Itulah hati ya, maka pentingnya kita memperbaiki hati. Lalu hati yang baik itu hati yang seperti apa ya? Nah, para ulama itu berbeda pendapat ya, di antara perkataan Syekh Sa'ad bin Nasr ya. Ada 3 pendapat ya. Yang pertama adalah hati yang baik itu adalah hati yang rasa takut kepada Allah dan siksanya. Nggih, itu pun gadah nika apa dereng Pak Bu? Hati sing punya rasa takut kepada Allah dan takut dari siksanya. Nggih, niki hati sing sae. Nggih. Ingkang nomor kalih yang kedua yaitu hati yang mempunyai niat yang ikhlas karena Allah, tidak melangkah ibadah melainkan niatnya taqarrub kepada Allah, tidak meninggalkan maksiat melainkan mencari ridho Allah. Nih bapak-bapak ibu-ibu dari rumah niatnya ke masjid, niatnya nggih napa Pak Bu? Ya tolabul ilmi ibadah napa mboten? Ibadah. Tujuannya kangge sinten? Nggih, niate karena napa? Kangge mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak wonten adzan datang ke masjid. Niate napa, Pak? Ibadah. Tujuannya nggih napa? Mendekatkan diri kepada Allah. Nggih. Ya. Ketika kita menjauhi dosa, nggih ibu-ibu jauhi ngrasani tanggane, niate napa? Ya. Karena mencari ridho Allah. Lah niki ikhlas, nggih. Bapak-bapak ninggalaken apa? Mungkin iri dumateng tanggane. Nah niki juga karena apa? Mencari ridho Allah ya. Kemudian hati yang baik yang ketiga itu adalah rasa cinta kepada Allah, cinta kepada wali Allah, dan mencintai ketaatan nih. Terus cinta kepada Allah niki cinta sing paling tinggi nih. Tidak ada cinta kecuali yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Nih. Kedua Rasulullah. Nih. Ketiga berjuang di jalan Allah. Kemudian mencintai orang-orang yang beriman ataupun waliullah. Kalau lihat ada orang beriman seneng, mencintai ketaatan, sholat seneng, thalabul ilmi seneng, sedekah seneng, napa lah dela-dela tetariki wonten sing kados ngaten wonten, tapi kadosnya teng Amerika nggih, Amerika mboten nggih. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, kita ngertosi bahwa kalau bumi yang baik kira-kira punya ciri-ciri napa mboten? Punya sifat sing sae napa mboten? Nggih. Bumi yang subur. Nah, mungkin bumi sing subur niku mungkin warnane apa, Pak? Sing kuning napa sing isine krikil? Mungkin bumine sing napa? Gembur kados ngaten nggih. Mungkin warnane langkung napa? Ireng kados ngaten nggih, karena banyak pupukipun kados ngaten nggih. Nah, ini ternyata dalam hati yang soleh, hati yang selamat juga mempunyai sifat-sifat dan
ciri. Nah ini kantun kita mudah-mudahan termasuk gadai ciri-ciri niko. Wonten kesempatan menika insyaallah kita badhe sampai akan 3 kriteria mawon. Sebenarnya kriteria pun kathah. Yaitu yang pertama kriteria hati yang baik, kriteria hati yang soleh, hati yang salim itu yang pertama adalah iqbalu alal haq, menerima kebenaran. Ingkang pertama niko menerima kebenaran. Alladzina yantuju anhu ma'rifatul haq wa ittibaihi, yaitu orang-orang yang paham mengetahui kebenaran kemudian mengikuti kebenaran. Wonten ayatipun wonten surat Az-Zumar niko ayat 17-18 Allah Subhanahu wa taala berfirman fabasyir ibad, berilah kabar kepada hamba-hambaku alladzina yastami'unal qaula, yaitu mereka yang mendengarkan ucapan yang baik, fayattabi'una ahsanah, dan mengikuti yang lebih baik. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal ataupun berakal. Mungkin kita sering biasanya nek sholat Jumat niko khotib biasanya pun sering khotbah wonten salah satu doa doa Allahumma arinal haqqa warzuqnat tibaah wa arinal batila farzuqnaj tinabah. Apal lo mboten? Apal. Bapak-bapak mesti laku ngapal. Ya, kecuali sing nopo sholat Jumat ini kok ngantuk, karena biasanya sholat Jumat itu paling nopo, paling sae, paling kepenak biasanya nek bapak-bapak mus mulai adzan ngerti-ngerti dening wis donga kados ngaten ini katahe. Tapi insyaallah teng masjid Baitus Salam tinggi mboten wontene teng Amerika kados nggih. Ya, terus kita minta pada Allah supaya apa? Didatangkan mengetahui yang baik. Ya, Allahumma arinal haqqa. Ya Allah, perlihatkan kepadaku yang baik, gitu ya. Warzuqnat tiba'ah, dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Ya, wa arinal batila, dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, farzuqnajtinabah, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhinya. Terus salah satu ciri hati yang baik itu apa? Menerima yang hak, yang benar. Nek suatu sing bener mesti diterima. Atas ngaten nggih. Wonten pengaosan ya lah dukung kados ngaten nggih. Wonten napa ya hal-hal ingkang itipun pun sae kados ngaten nggih. Hal-hal ingkang napa benar gitu ya. Nah niki insyaallah salah satu sifat ingkang pertama nggih. Sifat ingkang nomor kalih nggih menika hubbul haq wa insyirahu sadri lil Islam. Nah, kalau pertama menerima. Nah, niki tingkatan kedua adalah napa? Mencintai. Nggih, bukan menerima saja tapi napa? Mencintai kebenaran dan hatinya lapang menerima Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu dados tiyang Islam kepaksa napa karena menerima? Ridho napa mboten dados tiyang Islam? Ridho, alhamdulillah. Anak kita jangan sampai jadi orang Islam itu apa? Terpaksa lah, terpaksa jadi orang Islam. Karena apa? Islam ini kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia. Orang itu bisa bahagia gara-gara Islam. Orang-orang itu nanti juga gara-gara Islam itu bisa sengsara. Karena apa? Menolak Islam, baik di dunia dan di akhirat.
Nah, di antara sifat orang yang hatinya baik itu adalah apa? Yuhibbul haq wa yansharihu sadrahu lita'allumil Islam. Nggih. Dados nggih ciri-ciri hati yang baik itu adalah napa? Hati ini punika rela ridho dengan Islam dan ridho mempelajari Islam. Nek ana pengajian seneng napa mboten? Masya Allah nggih. Wonten pengajian mesti semangat kados ngaten nggih. Karena napa ini salah satu ciri atine sae. Atine sehat. Nek wonten pengajian kok atine sirik. Nggih, atine napa? Dongkol. Nggih. Nah, ini berarti tanda-tanda napa? Ati ini jangan-jangan anak penyakit nggih perlu digawa teng griya sakit niki nggih berarti atine sakit nggih obatnya napa Pak? Ya obatnya menerima atas ngaten obatnya napa? Ikhlas nggih obatipun adalah napa? Ikhlas. Kita jadi orang Islam ini ikhlas enggak? Ini kalau orang itu ikhlas menerima Islam, dia ketika dengar ada pengajian, dengar ada mungkin pendidikan Islam, dengar dengan kemajuan Islam, akan merasa nopo senang, nggih, merasa senang. Benten nggih, benten kali sing atine sakit, nggih. Wa amma sahibul qalbi sakim nggih. Niki kebalikanipun ati sing sakit nika napa fatarahu yakrahul haq wa yadiku sadrahu lisima'il Islam nika napa dipuntingali nika tiyang nika napa benci dengan kebenaran benci dengan Islam atine sempit nggih kalau dengar napa Islam disebut nggih benci nek wonten tiyang maos Quran benci nek wonten pengaosan. Nah mudah-mudahan sanes tiyang limbangan nggih yang limbangan insyaallah seniki napa malih hampir napa mayoritas muslimipun raosipun seneng kados ngaten nggih bahwa kita termasuk napa dibimbing diberi petunjuk napa hidayah saking Allah Subhanahu wa taala atinipun menika ngraos seneng dumateng napa Islam. Karena akibat kalau kita enggak seneng lah niki akibatipun napa nggih liaqabillahi lahu biidlalihi. Allah akan menghukum dengan kesasar utawi napa tersesat. Nek urip tersesat rugi napa mboten? Rugi nggih kita gesang teng dunya kok kesasar terus nggih napa-napa salah kados ngoten nggih nah niki rugi nggih nah, bahkan termasuk dipun gambaraken nika wonten napa surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman fama yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa ma yurid ayudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki maka dia akan diberi petunjuk dan termasuk dilapangkan dadanya menerima Islam. Tapi ada orang-orang yang nopo ternyata Allah niko sesatkan nih gara-gara nopo tiangipun ingkar kepada Allah. Bahkan apa? Yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Yaitu dijadikan atine yo sempit, nggih. Mendengarkan sing apik-apik bosen. Senenge dengere sing elek-elek, nggih. Gada matane nggondeleng sing elek, nggih. Duwe telingane dipun napa nggih midhangetaken sing elek kados ngaten nggih. Nah ini benten kebalikanipun. Nek tiyang sing napa qalbun salim nika ya napa gada matane nggih napa ningali sing sae. Gada telinga nggih utawi basa Arabipun udhun nika nggih
Lah nika napa dipun gunakaken kangge napa midhangetaken ingkang sae. Nah ini salah satu bintenipun tiyang muslim kali tiyang kafir nggih. Nek tiyang kafir nggih wonten pengajian kados ngaten dipun elek-elek nggih. Bahkan mungkin wonten sing duka nek wonten pengajian kok malah wonten syirik nggih. Kok dene kae ibu-ibu pada seneng pengajian, orang ngurusi omah, padahal ngaji paling sedinten ping pinten Pak Bu. Ibune unggil dinten ngaji. Alhamdulillah ngaji terus. Iya. Ngajine teng pundi? Mudah-mudahan ngajine teng griya nggih. Ngaji Al-Qur'an nggih. Tapi teng masjid kadosipun unggil dinten teng masjid wonten pengawasan, Bu. Nek wonten mawon niku jane paling jane nggih mboten kathah. Kados ngaten nggih, dibandingkan kita makan, dibandingkan kita nedhi, nggih, golet ngilmu ternyata lebih sekedik, nggih. Padahal Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah nika nggih. Nika termasuk nyebataken nggih bahwa nek kebutuhan nggih, salah satu nek perkataan Imam Ahmad bin Hambal niko nek kebutuhan manusia niko kali makan sedinten niko namung sepindah ping kalih nopo ping tiga. Tapi kebutuhan manusia dengan ilmu itu apa? Fi adadi anfusihim, sesuai bilangan nafas kita keluar niko kita butuh ilmu nggih. Nah, ya nek sepekan sekali mawon mestinipun nggih pun sudah lebih baik daripada sing mboten kados ngaten nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, napa mali seniki nggih menuntut ilmu begitu mudah nggih. Teng HP wonten nggih. Teng napa radio wonten, teng televisi wonten kados ngaten nggih. Kantun kita bisa seneng napa mboten. Nang TV ana pengajian suka nontone dangdutan nggih, jangan-jangan ki atine elek nggih. Nek kita seneng dangdutan daripada napa pengaosan kados ngaten nggih, mesti nonton pengaosan riyin nggih napa mboten. Karena apa? Atinipun kepengin ya midhangetaken sing sae, ningali sing sae kados ngaten nggih. Nah mesti berupaya kados ngaten nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah, lajeng ingkang seterusipun yang ketiganya yaitu adalah ijabatu dakwatil iman wa hubbul istiyad minhu. Yang ketiganya adalah menerima dakwah iman dan selalu berupaya menambah keimanan. Jadi orang yang hatinya baik itu ciri-cirinya itu adalah nek ada syariat, ada petunjuk, ada napa perintah supaya beriman, dia akan langsung beriman. Bahkan selalu berupaya menambah keimanan nih. Ya kita bisa ambil contoh nih, riyin sahabat ataupun orang yang hidup pada zaman Rasulullah itu ada yang menerima Islam, ada yang menolak nih. Sing menerima dipun seru Islam, contohipun pertama Siti Khadijah karena istrinipun Rasulullah, dipun kabari tentang Islam langsung menerima nih. Kemudian Abu Bakar nih, ditawari Islam langsung menerima nih. Lajeng nopo Abu Bakar nawaraken dumateng sahabat Utsman, nawaraken dumateng sahabat nopo Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Lah niki sahabat niki langsung nerima nggih, nerima napa ajaran Islam nggih. Nah, tapi wonten sing nolak. Bahkan napa pamanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten sing nerima menolak dengan halus, wonten sing menolak dengan kasar. Nggih. Sing menolak dengan halus jane dukung tapi menolak nggih sinten Abu Thalib nggih. Nek teng daerah kula niku, teng daerah kula masih sing seniki kula tempeti teng mriku nggih wonten masjid
ngajeng masjid niki nggih wonten tiyange jane apik nggih suka dukung saenan tapi ora tahu gelem masjid nggih wonten nek dipun tangledi wonten tiyang sing nyebutaken dipun juluki kaya Abu Thalib kados ngaten niki seneng kebaikan tapi ora gelem napa mlebu masjid. Nah mudah-mudahan teng mriki mboten wonten nggih nggih kita napa menerima nggih menerima iman bahkan berupaya untuk menambah iman. Bahkan salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Al-Mu'minun gitu ya. Itu salah satunya ada doa yang dikabarkan ya kepada kita itu Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abror. Rabbana wahai Rabb kami innana sami'na munadiyan sesungguhnya kami mendengar seruan yunadilil iman seruan untuk beriman an aminu bi rabbikum supaya beriman kepada Rabb kamu fa amanna maka kami beriman. Rabbana faghfir lana ya Allah ampunilah dosa-dosa kami wa kaffir anna dan kesalahan ataupun hapuslah kesalahan-kesalahan kami sayyiatina wa tawaffana ma'al abror dan matikan kami bersama orang-orang yang baik. Abror ya, abror itu baik. Ini salah satu doa supaya kita sering berdoa niku nggih. Terus berdoa kepada Allah ketika ada panggilan iman. Panggilan iman mestinya ya seruan iman. Salah satunya adalah dengan kita ini mendengarkan ceramah, kita mendengarkan nasihat, kita mendengarkan ada orang yang mungkin memberikan arahan-arahan kebaikan ya, terutama berkaitan dengan masalah iman. Kita menerima iman ya. Bahkan termasuk kita juga termasuk supaya berdoa diampuni dosa-dosa kita karena memang setiap muslim pasti punya dosa. Dan yang paling penting lagi adalah dimatikan dalam keadaan baik, dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nek bapak-bapak, ibu-ibu cita-citane matine sing kados pundi, Pak? Cita-citane matine sing kados pundi? Husnul khotimah. Ya mudah-mudahan kita diberi nikmat dari Allah bisa husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu ya kalau perlu sing paling baik kata-kata lagi husnul khotimah yang paling baik. Maka minta sama Allah, ya Allah matikan kami di hari terbaik, di tempat terbaik, di waktu terbaik. Hari terbaik nopo? Nek saged mati ini dinten Jumat kata-kata nggih nyuwun dumateng ya Allah matikan kami di hari terbaik. Di waktu terbaik. Waktunya lagi ngapa? Waktu terbaik lagi ngapa, Pak? Lagi sholat, sujud, mati. Seneng napa mboten? Seneng. Lagi melampah teng masjid kepaduk jeglek langsung pingsan, mati. Insyaallah saya napa malih lagi sujud di depan Ka'bah, Masya Allah kata saya tadi wah teng mriko langsung ninggal. Seneng napa mboten? Kepengin doa ya manipun kita nyuwun dumateng Allah ya di tempat terbaik ya, tempat sing paling baik adalah Baitullah, masjid. Baitullah yang paling baik mana? Masjidil Haram. Nek teng mriki salate nilainya pinten? 1 umpamanya ini teng Mekah niko salat sekali salat nilaiipun pinten? 100.000 kali lipat nilai salat kita teng masjid mriki.
Nggih, maka ketika kita lagi sholat teng mriko kok kita pejah, berarti kita termasuk napa? Dalam keadaan di tempat yang terbaik. Utawi kalau ada kesempatan yang lebih lagi daripada itu adalah apa? Tempat terbaik itu ketika kita itu menjumpai ada tempat, mungkin di situ ada permusuhan orang Islam dengan orang kafir. Kok kita ketembak mati? Kata-kata nih. Ini namanya apa? Mati syahid. Kayak dulu nih, ketika Indonesia dijajah oleh orang-orang Belanda, makanya pendahulu kita itu pada semangat kepengin mati syahid. Karena apa? Mati syahid itu mati yang paling tinggi, gitu ya, paling tinggi. Nah, ini mestinya jadi impian. Nah, orang mukmin sampai urusan yang paling tinggi adalah sampai kematian. Nih. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa selain kita menerima iman ya, yaitu apa? Wa yuhibbul mu'min daiman ayasdada minal iman. Selalu berupaya nambah imanipun supaya meningkat. Sing jadi masalah ki carane kepriye, Mas? Nggih. Carane kepripun, Mas? Supaya iman kita nika napa? Nambah. Carane kados pundi Pak Cobi? Nggih, supados iman kita napa meningkat. Nah, ini salah satu nih pun kita berada di majelis ilmu. Karena orang kalau bertambah ilmu, imani pun akan semakin bertambah. Ketika orang itu mempelajari ayat Al-Quran, maka insya Allah akan bertambah iman. Maka salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladina amanu fasadathum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Ini wonten surat At-Taubah 124. Jadi apabila diturunkan satu surat, ini orang-orang munafik itu berkata, apa dengan ayat itu kalian itu bertambah imannya? Ya. Kemudian orang beriman apa? Fa ammal ladina amanu fazadathum imana. Ya. Adapun orang-orang yang beriman itu bertambah imannya. Wahum yastabshirun, mereka bergembira, senang. Ya. Nah, ini benten dengan orang kafir. Kalau orang kafir, wa ammal ladina fi qulubihim maradun. Ya. Adapun yang hatinya itu punya sakit, hatinya itu ada sakitnya, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka dia bertambah kepada kekafiran ya. Jadi bertambah kekafiran dengan kekafiran. Nah, ini bedanya hati yang sehat dengan hati yang sakit nih. Maka bisa juga dilihat hati yang sakit itu diantaranya apa? Ciri-cirinya itu suka menghalangi dari jalan Allah nih. Ada orang mau ke masjid digoda nih, gua jam masjid ngene iki nonton Ipin Upin papanya itu ya. Nek lare alit iki. Nek bapak-bapak biasanya digoda mboten teng mriki adose mboten-mboten sing godha nggih. Sing godha televisi teng griya aja mau masjid kae di sinetron, bal-balan, kados ngaten nggih. Wah, ini mungkin digoda kados ngaten nggih. Nah. Ini salah satu kalau sifat orang kafir ataupun orang munafik itu adalah apa? Menghalangi dari jalan Allah nggih. Nah. Kayak Arab membangun, kalau urus dibangun masjid, ngapa dibangunnya orang nana isine. Nah, ini biasanya salah satu sing sifat nopo ki anu atine elek. Nek ana kebaikan mesti senenge nopo ngembose sing elek. Nggih, ana masalah sekedik digede-gedekaken. Wah, ini jangan-jangan nih atine elek. Ngoten iki. Nah, mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang yang hatinya elek nih. Ciri lain orang yang hatinya jelek itu adalah apa? Alladzina yastahibunal hayatad dunya alal akhirah.
Orangnya itu sangat seneng dunia pokoknya. Sing digoleti intine napa? Dunia. Engko aku anggere dadi panitia kira-kira ana rampese apa ora? Dipikir rampese. Kados saya tadi. Kiye ana amplope apa ora? Nek ora ana amplope ora. Kados saya tadi. Nah, ini sing dipikir napa urusan dunia. Nggih. Jadi salah satu sikap ataupun sifat hati yang yang kurang baik ataupun yang sakit itu adalah sangat cinta dunia. Bahkan mungkin ketika lagi pilihan kan kita mungkin kadang-kadang mungkin bisa mawon nih taksih kadang nih nek milih lagi kerja benes awang-awangan nek ken wangsul ken salat nggih Pak. Gini mboten bapake ngraos kados ngaten napa mboten? Lagi kerja jadi ana adzan malah kadang-kadang ngomong jeneng jur kombek ya duhur miki dela-dela adzan boin kadosnya teng Amerika mriki mboten nggih teng mriki insyaallah saleh-saleh nggih Pak nggih. Selain itu ini kita kembali lagi ciri hati yang baik itu adalah hati orang-orang yang yatafakkaruna fi anfusihim, yaitu hatinya orang-orang yang selalu memikirkan jiwanipun nih urip selama wis carane mungkin dari mulai kita ngraos kita urip ngantos samangke pernah introspeksi piyambak napa dereng Pak? Iki aku jane amale akeh apa sekedhik nggih? Iki aku jane akeh dosane apa akeh pahalane nggih? Nah, termasuk napa memikirkan tentang keagungan Allah dalam penciptakan langit dan bumi. Mikir-mikir napa ning tiyang nika manipun wonten tamasa, wonten piknik, wonten napa naminipun tadabbur alam nggih. Nah, seniki kadang-kadang ramene kan tiyang namung seneng-seneng nggih, napa malih niki badhe puasa mesti wisata rame nang teng daerah kidul jare belum afdol kalau belum ke pantai gitu seperti itu ya. Jadi kalau belum afdol katanya kalau belum ke pantai. Nah, seniki yang mriki mungkin belum afdol nek dereng ke gunung nggih. Makanya biasanya rombongan ki ngajar bulan puasa yuk pada plesir kata-kata nggih. Nah, duka niki masjid mriki pada plesir napa mboten? Nah, niat plesire napa? Tadabbur alam. Nek nika menghayati mungkin bagaimana ciptaan Allah begitu sae, begitu mulia kados ngaten nggih. Nah, niki termasuk salah satu sifat hati yang baik nggih. Ya, jadi selalu memikirkan tentang penciptakan langit dan bumi. Termasuk juga wa fil hudal ladzi ja'ahum min khaliqihim, petunjuk yang datang dari penciptanya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya teng pundi? Teng Al-Qur'an nggih. Seneng mentadabari Al-Qur'an apa mboten? Seneng nggih. Karena ini salah satu sifat untuk supaya kita bertambah iman itu hendaknya senang mentadaburi Al-Qur'an nggih. Di dalam surat Shad itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Ya. Kitab yang diturunkan ya, anzalnahu diturunkan oleh Allah ilaika kepada engkau Muhammad mubarakun penuh berkah. Ya, liyatadabbaru untuk ditadaburi, direnungkan ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk dipikirkan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nggih. Maaf pentingipun iki sederengipun Ramadan kita persiapan nggih. Sing dereng gadah Quran teng griya nek saged ampun sing dipun pikiraken ki arep baca tuku lambi nggih. Coba sih njajal mikir tuku Quran nggih. Pun gadah Al-Qur'an apa dereng Pak? Mbon. Ibune gadah Quran. Dereng, jaluk kali bapake. Nek saged tumbas Quran sing paling sae
masa bisa tuku baju ngantos 500.000, tuku Quran anu sing elek, diwaca beng blengeri sedela. Nggih. Nek saged sing kertase sing paling sae, sing bagus. Sama yang ada terjemahan. Nggih, kecuali bapak-bapak ibu pinter bahasa Arab. Nggih, nek bapak-bapak ibu-ibu pinter bahasa Arab mboten usah tumbas sing terjemahan. Nggih, karena apa? Untuk bertadabur dengan Al-Qur'an. Nggih, untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ya. Selain itu, ya, selain kita mentadaburi ayat-ayat Allah dengan mengambil petunjuk dari Al-Qur'an, yaitu termasuk selalu memikirkan masa-masa yang lampau dan masa yang akan datang. Terutama yang masa akan datang. Jadi sing paling penting niko kita mikiraken, kita nyiapaken matine pun dipun siapaken apa dereng. Nggih, badhe mawon pun disiapaken, mati mboten kepikir nyiapaken. Nah niki kan kebangetan nggih. Sing dipun pikir napa nyiapaken badhe. Ora kepikir puasane bener napa? Mboten. Nggih, mestine pun nyiapaken nggih. Bulan Ramadan nek saged kita amalipun langkung kathah. Nggih. Salat tarawih penuh, mboten bolong. Tapi ibu-ibu ya ora bisa. Nggih. Mboten saged Ibu. Nggih, kecuali sing saged. Sing mboten ya. Nah, niku salah satu memang rukhsah kangge ibu-ibu. Tapi bapak-bapak mesti pun harus berupaya nih salat tarawih kudu penuh. Nggih. Nek saged termasuk napa maos Quran bisa khatam. Saged napa mboten, Pak? Saged insyaallah. Tahun wingi khatam sepindah, nek saged seniki khatam. Nggih. Bahkan nek saged niku kangge ibadah terus teng bulan Ramadan. Lah niki abot banget. Nggih. Nah nek kalau kita tingali niku nggih sejarahipun salah satu ulama terbesar nggih, salah satu ulama besar nggih namanya Imam Syafi'i, bulan Ramadan itu bisa khatam ngantos pinten? 60 kali khatam. Berarti kira-kira mikirna dunya napa mboten, Pak? Nggih. Sehari semalam itu khatam 2 kali. Berarti kita kira-kira mikir nasi kerja apa mboten? Kayaknya orang mikir kerja. Berarti bulan Ramadan pun dipun siapakan. Nggih, sebulan pokoknya ora usah golek napa? Dunya. Nggih, karena apa? Beras wis disiapna. Nggih, minyak wis tuku sebulan. Daging wis disiapna ngantos sebulan. Ngantos ngaten nggih. Nggih, napa bumbu-bumbu disiapakan sebulan. Wis pokoke fokus kangge ibadah. Nah, niki tingkatane Imam Syafi'i. Nah, kita ya nek boten saged kados ngaten minimal ya berupaya nopo meningkat amal soleh kita. Amal soleh kita semakin ditingkatkan. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita meningkatkan amal soleh itu, ya terutama yang kita pikirkan itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari adab Allah, yaitu terhindar dari api neraka. Insyaallah ketika kita mampu berupaya itu, kita insyaallah akan berupaya nopo iman kita semakin ditingkatkan, meningkatkan apa? Iman itu akan meningkat itu apa? Dengan ketaatan. Semakin kita tambah taat, semakin iman itu akan bertambah. Tapi kalau iman itu juga akan berkurang kalau kita semakin jauh dari Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan kita mendekati bulan Ramadan menjadikan kita semakin berupaya meningkatkan amal soleh kita, termasuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini Korea ini, nah, karena terlalu panjang nanti sebenarnya masih ada beberapa hal berkaitan dengan kiat untuk meningkatkan keimanan, tapi mungkin kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin dikorin pembahasan pada malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.